Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami terkait struktur organisasi pada perusahaan Shopee. Fokus utama struktur kali ini yaitu struktur fungsional sebagai bentuk penyelesaian tugas mata kuliah manajemen dan organisasi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Eksekutif Sumari. Shopee adalah platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara di bawah naungan Sia Group, yang dimana Shopee menggunakan struktur organisasi fungsional dengan melakukan pendekatan matriks. Struktur ini memungkinkan spesialis mendalam di setiap divisi, seperti divisi teknologi, pemasaran, dan juga operasionalnya. Temuan ini menunjukkan keunggulan dalam efisiensi operasional dan juga inovasi teknologi. Namun, menghadapi tantangan dalam koordinasi antar divisi dan keterlambatan pengambilan keputusan. Adapun rekomendasi mencakup pembentukan tim lintas fungsi, delegasi wewenang yang lebih besar kepada manajer menengah dan juga pengembangan sistem knowledge management. Nah, implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kelincahan organisasi dalam menghadapi dinamika pasar e-commerce yang kompetitif. Selanjutnya ada bab pendahuluan. Shopee adalah platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Group. Sejak saat itu, Shopee mulai mengalami pertumbuhan yang pesat dengan jutaan pengguna aktif dan jaringan logistik yang luas. Pertumbuhan ini menuntut adanya struktur organisasi yang efektif agar tetap kompetitif di pasar. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk menganalisis struktur organisasi Shopee, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur melalui sumber sekunder, seperti laporan tahunan Shopee, artikel bisnis, dan publikasi akademis yang membahas struktur organisasi dan manajemen e-commerce. Analisis ini difokuskan pada level korporat dan divisi fungsional utama, dengan pembatasan pada aspek operasional dan organisasional. Ruang lingkup analisis mencakup periode 2020 hingga periode 2024, dengan fokus pada bagaimana struktur organisasi Shopee beradaptasi selama proses ekspansi bisnisnya. Oke, kita lanjut pada profil perusahaan dari Shopee. Shopee memulai operasinya di Singapura tahun 2015 dan masuk Indonesia pada tahun yang sama yaitu 2015. Milestone penting termasuk pencapaian 80 juta unduhan aplikasi pada tahun 2017 dan ekspansi ke Brazil pada tahun 2019. Platform ini mengoperasikan model bisnis hybrid C2C dan B2C dengan value proposition utama berupa pengalaman berbelanja digital yang terintegrasi melalui ShopeePay, ShopeeFood, dan fitur live shopping atau Shopee Live. Sebagai salah satu dari top 5 e-commerce Indonesia, Shopee bersaing ketat dengan Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan TikTok Shop. Keunggulan kompetitifnya itu terletak pada inovasi teknologi, program loyalitas, dan adaptasi terhadap preferensi konsumen lokal. Selanjutnya, identifikasi struktur organisasi di Shopee, yang dimana berdasarkan pengamatan, Shopee menggunakan struktur organisasi matriks. Meskipun dengan beberapa elemen fungsional, hal ini terdiri dari adanya dua jalur pelapor yang berbeda. Yang pertama itu ada jalur fungsional, yang dimana karyawan dalam tim teknologi, misalnya software engineering dan product manager melapor kepada manajer fungsional mereka, misalnya head of engineering. Ini memastikan standarisasi teknis dan pengembangan keahlian yang mendalam. Yang kedua itu ada jalur proyek atau regional. Pada saat yang sama, para profesional ini juga tergabung dalam tim-tim yang berorientasi pada proyek atau wilayah. Semisalnya seorang software engineering yang berfokus pada proyek ShopeePay di Indonesia akan melapor kepada manajer proyek atau direktur negara untuk alur kerja dan prioritas terkait proyek tersebut. Jadi struktur matriks ini memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam mengalokasikan sumber daya manusia ke berbagai proyek strategis, baik
peluncuran fitur baru, kampanye musiman, atau ekspansi ke pasar baru. Nah, baik, saya akan menjelaskan elemen dalam diagram struktur organisasi Shopee. Yang pertama itu, yang paling posisi tinggi itu CEO atau Chief Executive Officer yang ditandai dengan berwarna orange. Posisi ini tertinggi dalam organisasi, bertanggung jawab penuh atas arah strategi, pengambilan keputusan utama, dan keberlangsungan bisnis Shopee secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada C-level and head, atau di dalamnya itu ada CTO, CPO, COO, CMO, CVO, Head of Business Development, dan Head of Human Resource yang ditandai dengan warna biru muda. Ini merupakan jajaran eksekutif yang langsung melapor pada CEO. Masing-masing ini memiliki fungsi spesifik. Contohnya itu CTO itu teknologi dan inovasi sistem. CPO itu produk dan pengalaman pengguna. COO itu operasional logistik dan layanan pelanggan. CMO itu pemasaran, branding, dan promosi. CVO itu keuangan, akuntansi, resiko. Lalu Head of Business Development itu kemitraan dan strategi. Head of HR itu sumber daya manusia, rekrutmen, dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang ketiga itu departemen atau divisi utama yang ditandai dengan warna ungu. Elemen ini menjelaskan fungsi spesifik di bawah setiap C-level. Contohnya itu CTO. Di dalamnya itu software development, data dan AI team, IT infrastruktur dan security. Lalu CPO itu dalamnya itu produk manajemen, UI UX design, produk analisis. Lalu CEO itu logistik, contohnya itu Shopee Express, lalu customer service, seller operasional, dan support. Lalu CMO itu digital marketing, social media marketing, campaigns, contohnya itu 11-11, 12-12, branding dan communication. Lalu CVO dalam itu finance dan accounting, investor relation, risk management. Lalu head of business development itu di dalamnya ada partnership dan strategi entities. Lalu head of HR itu menaungi rekrutmen, learning, dan development, employee relations. Lalu yang keempat ada subtim spesialis yang ditandai dengan warna hijau. Tim teknis ini lebih detail di bawahan departemen tertentu. Contohnya software development. Di dalam menaungi frontend team, back team, mobile team. Lalu elemen ini menunjukkan adanya spesialis mendalam dalam fungsi teknis. Lalu garis hubungan atau line ini garis lurus menunjukkan hubungan antara komando langsung atau reporting line dari atasan ke bawahan. Lalu struktur ini memperlihatkan hierarki vertikal yang jelas sesuai karakteristik organisasi fungsional. Lalu yang terakhir itu legend atau keterangan warna. Orange ini atau CEO adalah puncak organisasi, lalu biru muda menandai bahwa C-level atau head utama, lalu ungu divisi dan departemen fungsional. Lalu yang terakhir ada berwarna hijau atau menandai bahwa tim spesialis teknis. Saya akan menjelaskan diagram struktur organisasi perusahaan Shopee. Diagram ini menggambarkan struktur kepemimpinan dan pembagian tanggung jawab di perusahaan Shopee. Yang pertama ada Flores Lee. Ia adalah pendiri dan CEO dari C-Group yang merupakan perusahaan induk Shopee. Selanjutnya ada Chris Feng. Ia adalah mantan CEO Shopee. Selanjutnya ada Lei. Ia adalah kepala teknologi, Chief Technology Officer
Shopee yang bertanggung jawab atas teknologi dan sistem di perusahaan. Selanjutnya ada David Chen. Ia adalah kepala produk, Chief Product Officer yang mengawasi pengembangan produk-produk Shopee. Selanjutnya ada Terence Pang. Ia adalah kepala operasional, Chief Operating Officer yang mengatur kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya ada Tony Hao. Ia adalah kepala keuangan, Chief Financial Officer yang mengurus keuangan perusahaan. Selanjutnya ada Elizabeth Vegas. Ia adalah kepala sumber daya manusia, Chief Human Resource yang bertanggung jawab atas karyawan. Selanjutnya ada Edward Cremry. Ia adalah manajer intelijen bisnis yang menganalisis data bisnis perusahaan. Selanjutnya ada Stella Devi Adi dan Fateh Prasada. Ia adalah pemimpin tim intelijen bisnis yang memimpin tim analisis data. Selanjutnya ada Harpata. Ia sebagai Fernando. Diagram ini juga menunjukkan dua garis hubung dalam struktur organisasi. Yang pertama, garis penghubung langsung. Itu menunjukkan hubungan pelapor langsung antara posisi-posisi dalam struktur organisasi. Yang kedua, ada garis putus-putus, menunjukkan hubungan kerjasama antar posisi yang tidak memiliki hubungan pelapor langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan struktur fungsional Shopee. Nah, yang dimana pertama itu spesialisasi mendalam memungkinkan pengembangan keahlian teknis yang unggul. Tim engineering fokus pada pengembangan fitur inovatif seperti sistem rekomendasi AI dan optimasi mobile platform. Yang kedua itu efisiensi operasional melalui pembagian tanggung jawab yang jelas. Divisi logistik seperti Shopee Express mengoptimalkan jaringan distribusi tanpa gangguan dari fungsi lain. Nah, yang ketiga itu yang terakhir, skalabilitas untuk ekspansi internasional. Strukturnya itu struktur fungsional memudahkan replikasi model operasi di negara baru dengan penambahan tim lokal di bawah departemen yang sesuai. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan cepat Shopee di 7 negara dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan. Di sini yang pertama ada potensi konflik dual reporting, yaitu karyawan bisa mengalami kebingungan dan stres karena melapor kepada dua atasan atau manajer fungsional dan manajer proyek. Ini dapat menyebabkan prioritas yang bertentangan dan ketidakjelasan wewenang. Yang kedua ada kompleksitas manajemen. Mengelola struktur matriks memerlukan manajer yang sangat terampil dalam negosiasi, komunikasi, dan resolusi konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memperlambat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada kurang efisien untuk rutinitas. Meskipun ideal untuk proyek, struktur ini bisa kurang efisien untuk tugas-tugas operasional yang rutin karena memerlukan koordinasi yang konstan antara dua jalur pelaporan. Dua poin penting. Yang pertama yaitu CEO atau founder. CEO dan founder dari Shopee yaitu di sini ada Forrest Li. Forrest Li ini merupakan pendiri dan CEO dari C Group serta inisiator Shopee. Dan juga ada Chris Feng yang merupakan mantan CEO Shopee pada 2015 hingga 2022 dan kini telah menjabat sebagai presiden C Group. Nah, di sini kenapa ada dua nama? Jadi pada Forrest Li yang merupakan CEO dari C Group pada tahun 2015, ia memiliki ide atau inovasi untuk mendirikan Shopee, yang mana Shopee ini merupakan perusahaan e-commerce, dan pada saat itu ia mengajak rekannya Chris Feng yang pada saat itu bekerja juga di C Group pada perusahaan Garena sebagai Head of Mobile Business. Dan ia mengajak Chris Feng juga karena ia memiliki pengalaman-pengalaman di bidang industri e-commerce. Jadinya mereka berdua itu mendirikan bersama-sama mendirikan Shopee. Dan pada saat itu Chris Feng sebagai CEO dari Shopee hingga tahun 2022 dan saat ini telah menjadi presiden C Group. Dan untuk informasi terkait siapa CEO Shopee pada saat ini itu
belum ada informasi yang jelas, dan pada website dari Shopee tersendiri atau si grup tersendiri itu tidak ditulis siapa, dan saya mengambil kesimpulan bahwa foundernya yaitu Forrest Li dan Chris Feng sebagai yang pernah menjadi CEO, dan pada saat ini untuk CEO dari Shopee itu sepertinya dipegang juga oleh Forrest Li. Selanjutnya saya akan bahas poin yang kedua, yaitu CTO atau VP Engineering. Nah, CTO ini apa? CTO ini seperti yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu Chief Technology Officer Shopee. Nah, siapa CTO-nya? Yaitu yang bernama Lei. Dan untuk VP-nya atau Vice President-nya yaitu Dong Baigo sebagai Vice President of Engineering. Selanjutnya, saya akan membahas departemen utama. Departemen utama sini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu produk. Departemen produk itu dipimpin oleh David Chen sebagai CPO dari Shopee. Departemen yang selanjutnya yaitu Departemen Teknologi yang dipimpin oleh Lei seperti yang saya sebutkan tadi sebagai CTO. Yang ketiga yaitu pemasaran dipimpin oleh Peggy Zhu, yang mana ia sebagai Head of Brand and Growth Marketing. Yang keempat yaitu operasional yang dipimpin oleh Terence Pang sebagai COO atau Chief Operating Officer. Yang kelima, di sini ada pengembangan bisnis. Nah, karena kami tidak menemukan informasi terkait siapa Head of Business Development pada perusahaan pusat Shopee ataupun juga dari perusahaan di Indonesia, jadi kami di sini mengambil informasi yang ada saja, yaitu bisnis salah satu yang bekerja sebagai business development dari Shopee yang ada di Indonesia, yaitu Hendra Kurniawan. Yang keenam yaitu sumber daya manusia, dipimpin oleh Elizabeth Vargas sebagai Chief Human Resources Officer atau CHRO. Selanjutnya ada Business Intelligence. Nah, di bagian Business Intelligence ini sama juga kayak yang bagian pengembangan bisnis tadi, itu kami tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait siapa Head of Business Intelligence-nya, dan kami mendapatkan informasi dari perusahaan Shopee yang ada di Indonesia, Business Intelligence yang ada pada perusahaan Shopee di Indonesia. Di sini ada Edward Kawandi yang sebagai Business Intelligence Manager, ada Stella Devi Adayanti sebagai Business Intelligence Team Lead, dan Fatia Prasanda yang juga sebagai Business Intelligence Team Lead. Yang kedelapan yaitu yang terakhir yaitu Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Tony Hou sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang produk atau layanan utama dari Shopee. Yang pertama, Shopee yang merupakan platform belanja online. Yang kedua, Shopee Mall. Yang ketiga ada Shopee Pay atau dompet digital. Yang keempat ada Shopee Live yang mana di aplikasi Shopee kita bisa para seller itu bisa melakukan live streaming. Nah, yang terakhir ada Shopee Premium. Target market perusahaan Shopee yaitu pengguna internet di Asia Tenggara, Taiwan, dan Amerika Latin, baik pembeli individual maupun penjual, seperti UMKM dan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut rekomendasi perbaikan. Yang pertama, mengatasi silo antar departemen yang menghambat kolaborasi. Solusinya ialah menerapkan struktur hibrid dengan membentuk cross-functional project teams untuk kampanye besar, misalnya 11-11 dan 12-12. Tim ini beranggotakan perwakilan dari marketing, logistik, customer service, dan IT sehingga koordinasi berjalan lebih cepat. Justifikasinya, dengan tim lintas fungsi, setiap departemen tetap menjalankan fungsi spesifikasinya. Namun, untuk proyek strategis mereka dapat menyatukan tujuan. Hal ini meminimalkan risiko miskomunikasi dan mempercepat eksekusi kampanye besar.
Implementasi roadmap-nya. Jangka pendek, bentuk tim proyek lintas fungsi untuk event tahunan. Jangka menengah, perluas pendekatan ini untuk proyek inovasi dan digital baru. Jangka panjang, evaluasi efektivitas lalu pertimbangkan penerapan struktur matriks lebih formal. Risiko dan mitigasinya, potensi konflik kewenangan antar manajer proyek dan atasan fungsional. Mitigasi dilakukan dengan menetapkan KPI ganda dan jalur pelaporan yang jelas sejak awal. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan yang lambat. Solusinya ialah melakukan delegasi authority dengan memperluas kewenangan pengambilan keputusan dan manajemen menengah serta mengadopsi agile governance khususnya dalam bidang produk dan teknologi. Justifikasinya, delegasi akan mengurangi bottleneck di level C-level. Penerapan agile governance memungkinkan perusahaan bereksperimen cepat dalam merespon tren baru seperti live shopping atau integrasi AI. Implementasi roadmap. Jangka pendek, tentukan jenis keputusan operasional yang bisa didelegasikan. Jangka menengah, latih manajer menengah dengan framework pengambilan keputusan berbasis data. Jangka panjang, integrasikan agile governance ke seluruh lini bisnis inti. Risiko dan mitigasi. Risiko utama adalah inkonsistensi kualitas keputusan. Mitigasi dapat dilakukan dengan menyediakan dashboard real-time untuk memantau hasil serta evaluasi periodik berbasis KPI. Yang ketiga, mengurangi risiko ketergantungan pada keahlian spesifik. Solusinya ialah membangun sistem knowledge management atau KM yang kuat, dilengkapi dengan program talent development dan rotasi pekerja untuk memastikan keahlian kritis tidak hanya dimiliki oleh individu tertentu. Justifikasinya dengan adanya dokumentasi dan knowledge sharing, risiko hilangnya kompetensi karena keluarnya talenta kunci dapat diminimalisir. Program pelatihan dan mentoring juga meningkatkan daya tahan organisasi terhadap perubahan tenaga kerja. Implementasi roadmap. Jangka pendek, mulai program dokumentasi prosedur teknis di setiap divisi. Jangka menengah, terapkan mentoring antar senior dan junior staff. Jangka panjang, dirikan internal akademi untuk bidang strategis seperti data science dan cyber security. Risiko dan mitigasinya. Karyawan senior mungkin enggan berbagi pengetahuan. Mitigasi dilakukan dengan memberikan intensif berupa penghargaan, bonus, atau peluang promosi bagi yang aktif dalam knowledge sharing. Itulah pemaparan terkait analisis struktur organisasi fungsional perusahaan Shopee. Dengan ini, kami dapat menyimpulkan struktur fungsional Shopee telah mendukung pertumbuhan eksponensial namun memerlukan adaptasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Lesson learned-nya, struktur yang efektif harus balance antara spesialisasi dan kolaborasi. Untuk organisasi serupa disarankan mengembangkan mekanisme integrasi lintas fungsi sejak awal. Future outlook-nya, Shopee perlu mengembangkan hybrid struktur dengan elemen matriks yang kuat, memperkuat digital collaboration tools-nya, dan membangun kultur innovation yang melintasi batas departemen. Dengan transformasi ini, Shopee dapat mempertahankan posisi kepemimpinan pasar sambil meningkatkan agility dalam mengambil disrupsi digital.